Pernah merasa bingung di persimpangan jalan hidup? Tidak tahu harus memilih yang mana? Halo bro, sobat seperjalanan. Selamat datang kembali di ruang navigasi kita. Bayangkan skenario ini. Seseorang memberimu sebuah peta harta karun yang sangat detail. Peta itu menunjukkan semua pulau, semua rintangan, semua potensi bahaya, dan semua kemungkinan hadiah. Peta yang sempurna. Tapi, ada satu masalah. Ia tidak memberimu kompas. Apa yang akan kamu lakukan dengan peta itu? Kamu akan kebingungan. Setiap belokan, setiap pilihan terasa seperti pertaruhan besar, karena kamu tidak tahu di mana arah utara yang sesungguhnya. Inilah kondisi sebagian besar dari kita saat ini. Kita hidup di era tsunami informasi dan opini. Orang tua memberikan kita peta versi mereka tentang kebahagiaan. Masyarakat menyodorkan peta kesuksesan yang seragam. Media sosial membombardir kita dengan ribuan peta kehidupan orang lain yang tampak sempurna. Kita punya terlalu banyak peta, tapi kita lupa cara menggunakan alat navigasi paling fundamental yang kita miliki, kompas batin. Kompas batin adalah penunjuk arah internal yang bersemayam di dalam diri kita masing-masing. Ia tidak terbuat dari magnet, tapi dari nilai-nilai inti kita, intuisi kita, dan resonansi jiwa kita. Di tengah dunia yang bising dan terus-menerus menyuruh kita untuk melihat keluar, lihat orang lain, ikuti tren, penuhi ekspektasi, kita justru kehilangan kemampuan untuk melihat ke dalam. Akibatnya, kita merasa cemas, tidak puas, dan seringkali merasa menjalani hidup yang bukan milik kita. Hari ini, kita akan melakukan perjalanan ke dalam. Kita akan meniup debu yang menutupi kompas kita yang sudah lama tak terpakai. Kita akan melakukan kalibrasi ulang agar jarumnya kembali menunjuk dengan mantap ke arah utara sejati kita. Kita akan belajar 4 langkah praktis untuk mengaktifkan kembali kompas batinmu, sehingga kamu bisa berjalan dengan keyakinan, bahkan di tengah badai ketidakpastian sekalipun. Langkah pertama, menemukan arah utaramu, klarifikasi nilai inti. Langkah pertama dan paling mendasar dalam kalibrasi adalah menentukan di mana arah utara pribadimu. Arah utara adalah standar, patokan, titik acuan yang tidak akan pernah berubah. Tak peduli seberapa buruk cuaca atau seberapa sulit medannya. Dalam kehidupan, arah utara ini adalah nilai-nilai inti, core values dirimu. Nilai inti adalah 3-5 kata sifat yang mendefinisikan siapa dirimu pada level terdalam dan apa yang paling penting bagimu. Ini adalah kualitas-kualitas yang tidak bisa kamu negosiasikan. Contohnya bisa berupa kebebasan, kejujuran, kreativitas, kasih sayang, keamanan, pertumbuhan, petualangan, dan sebagainya. Tanpa mengetahui nilai-nilaimu, kamu seperti kapal tanpa tujuan. Kamu akan mudah terbawa arus opini orang lain. Jika ada temanmu yang sukses menjadi pengusaha, nilainya mungkin petualangan dan pertumbuhan. Kamu mungkin akan ikut-ikutan, padahal nilai intimu adalah keamanan dan stabilitas. Hasilnya, kamu akan merasa stres dan tidak otentik. Sebaliknya, jika kamu tahu nilai intimu adalah kreativitas, kamu akan berani menolak pekerjaan kantoran yang gajinya besar, tapi membunuh jiwamu demi mengejar karir di bidang seni yang mungkin awalnya lebih sulit. Jadi, bagaimana cara menemukan nilai-nilaimu? Ada sebuah latihan mental yang sangat kuat. Coba bayangkan ini, di masa depan yang sangat jauh, kamu menghadiri acara pemakamanmu sendiri. Orang-orang yang kamu cintai, pasangan, anak, sahabat, rekan kerja, naik ke podium untuk memberikan pidato tentang dirimu. Pertanyaannya, kata-kata apa yang paling ingin kamu dengar mereka ucapkan untuk mendeskripsikan dirimu? Apakah kamu ingin dikenang sebagai orang yang penuh kasih sayang, atau sebagai orang yang pemberani dan jujur, atau sebagai pribadi yang kreatif yang selalu menginspirasi? Tuliskan semua kata sifat yang muncul. Dari daftar itu, lingkari 3-5 yang paling membuat hatimu bergetar. Itulah kandidat terkuat dari nilai-nilai intimu. Setelah kamu memilikinya, tuliskan di tempat yang bisa kamu lihat setiap hari. Jadikan ini sebagai konstitusi pribadimu. Setiap kali kamu menghadapi keputusan besar, soal karir, hubungan, atau cara menghabiskan waktumu, tanyakan pada dirimu. Pilihan mana yang paling selaras dengan nilai-nilai inti saya? Kejujuran, pertumbuhan, dan kasih sayang. Jawabannya itulah yang akan menjadi penunjuk arah utaramu. Langkah kedua, mendengarkan jarum kompas, mengasah intuisi. Jika nilai inti adalah arah utaramu,
Maka, intuisi adalah jarum kompasnya. Intuisi adalah gut feeling atau perasaan mendalam yang memberimu sinyal ya atau tidak tanpa perlu penjelasan logika yang panjang. Jarum ini akan bergetar dan menunjuk ke arah tertentu, memberitahumu jika sebuah pilihan terasa benar atau salah untukmu. Di dunia yang sangat memuja data dan logika, kita diajarkan untuk tidak mempercayai intuisi kita. Kita menyebutnya tidak ilmiah, tidak rasional, atau hanya perasaan aneh. Akibatnya kita mematikan suara bisikan dari jarum kompas kita. Kita seringkali tahu di dalam hati bahwa menerima pekerjaan ini adalah sebuah kesalahan, atau menjalin hubungan dengan orang ini akan berakhir buruk. Tapi kita mengabaikan sinyal itu, karena secara logis semuanya terlihat baik-baik saja di atas kertas. Padahal intuisi bukanlah sihir. Secara psikologis, intuisi adalah proses pengenalan pola super cepat yang dilakukan oleh alam bawah sadar kita. Otak kita secara konstan mengumpulkan data dari pengalaman, ekspresi wajah, nada suara, dan ribuan detail lainnya. Intuisi adalah kesimpulan dari semua data itu, yang disajikan dalam bentuk perasaan, bukan laporan analisis. Ia adalah kecerdasan terkompresi. Mengasah intuisi seperti melatih otot. Kamu harus mulai mendengarkannya dalam keputusan-keputusan kecil. Saat memilih menu makanan, saat memutuskan jalan mana yang akan diambil, saat merasakan energi seseorang saat pertama kali bertemu. Coba perhatikan sinyal badanmu. Apakah perutmu terasa mulas saat memikirkan sebuah pilihan? Apakah dadamu terasa lapang dan ringan saat memikirkan pilihan yang lain? Itulah bahasa dari jarum kompasmu. Buatlah jurnal intuisi. Setiap kali kamu mendapatkan firasat kuat, tuliskan. Lalu lihat apa yang terjadi. Entah firasatmu benar atau salah, proses menuliskannya akan membuatmu lebih sadar akan sinyal-sinyal internal ini. Semakin sering kamu berlatih mendengarkan dan menghargai bisikan intuisimu, semakin keras dan jelas suaranya akan terdengar saat kamu menghadapi keputusan-keputusan besar. Logika adalah peta yang hebat, tapi intuisi adalah kompas yang memberitahumu kemana harus mengarahkan peta itu. Bro, perjalanan menemukan arah ini adalah perjalanan yang sangat personal, tapi kita tidak harus melewatinya sendirian. Jika kamu merasa panduan ini membantumu melihat kompas di dalam dirimu, bayangkan betapa bergunanya ini bagi orang lain yang mungkin sedang merasa tersesat. Jadilah penunjuk jalan bagi mereka dengan menekan tombol share. Dan untuk terus mendapatkan panduan dan melakukan kalibrasi rutin bersama di channel ini, pastikan kamu sudah menekan subscribe. Mari kita bangun sebuah komunitas para navigator yang berani berjalan di jalurnya masing-masing. Oke, kita lanjut ke langkah berikutnya. Langkah ketiga, membersihkan medan magnet, mengabaikan kebisingan eksternal. Kamu bisa punya kompas terbaik di dunia, tapi jika kamu meletakkannya di dekat magnet raksasa, jarumnya akan berputar tak tentu dan menjadi tidak berguna. Dalam kehidupan, medan magnet pengganggu ini adalah kebisingan eksternal, ekspektasi orang lain, tekanan sosial, dan budaya perbandingan. Ini adalah gangguan paling kuat yang membuat kompas batin kita rusak. Kita tahu nilai inti kita adalah kreativitas, tapi orang tua menuntut kita punya pekerjaan yang aman. Kita merasa intuisi kita berkata untuk memulai bisnis kecil, tapi masyarakat mencemooh ide yang dianggap tidak realistis. Kita ingin hidup sederhana, tapi media sosial terus memamerkan gaya hidup mewah, membuat kita merasa tertinggal dan salah arah. Membersihkan medan magnet ini adalah sebuah keharusan. Ini bukan berarti kamu harus menjadi antisosial atau tidak peduli pada siapapun. Ini berarti kamu harus secara sadar menciptakan ruang hening di dalam pikiranmu agar suara kompasmu bisa terdengar lebih keras daripada suara kebisingan di luar. Bagaimana caranya? Pertama, kurasi input informasimu. Lakukan diet media sosial. Berhenti mengikuti akun-akun yang membuatmu merasa iri atau tidak cukup baik. Sebaliknya, ikuti akun-akun yang selaras dengan nilai-nilaimu dan memberikan inspirasi bagimu. Ingat, apa yang kamu konsumsi setiap hari akan membentuk pikiranmu. Kedua, belajarlah memisahkan antara masukan dan keputusan. Dengarkan nasihat orang-orang yang kamu hormati, tapi ingatlah bahwa mereka memberikan nasihat dari sudut pandang peta dan kompas mereka sendiri, bukan milikmu. Ucapkan terima kasih atas masukannya, lalu masuklah ke ruang heningmu untuk berkonsultasi dengan kompas batinmu sendiri sebelum membuat keputusan akhir. Keputusan final selalu ada di tanganmu. Ketiga, praktikkan mindfulness atau meditasi. Bahkan hanya 5-10 menit setiap hari untuk duduk diam dan fokus pada nafas bisa secara dramatis mengurangi kebisingan mental. Meditasi adalah proses membersihkan medan magnet secara rutin, membuat jarum kompasmu kembali tenang dan stabil. Dengan sengaja menciptakan keheningan,
Kamu memberi kesempatan bagi dirimu untuk benar-benar mendengar apa yang paling penting. Langkah keempat, berani mengikuti arah. Aksi berbasis nilai. Kalibrasi terakhir dan terpenting adalah keberanian untuk bertindak. Kamu sudah tahu arah utaramu. Kamu sudah bisa mendengar bisikan jarum kompasmu. Kamu sudah membersihkan medan magnet dari kebisingan eksternal. Sekarang, apa gunanya semua itu jika kamu tidak berani melangkahkan kakimu mengikuti arah yang ditunjukkan? Disinilah integritas diuji. Integritas adalah keselarasan antara apa yang kamu yakini di dalam dan apa yang kamu lakukan di luar. Banyak orang tahu jalan yang benar untuk mereka, tapi mereka terlalu takut untuk menempuhnya. Jalan itu mungkin lebih terjal, lebih sepi, dan tidak populer. Jauh lebih mudah untuk mengikuti jalan tol yang ramai dilewati banyak orang, meskipun jalan itu menuju ke kota yang tidak pernah kamu ingin tinggali. Berani mengikuti arah kompasmu berarti berani menjadi berbeda. Berani mengatakan tidak terima kasih pada kesempatan emas yang tidak sesuai dengan jiwamu. Berani memulai sesuatu dari nol karena hal itu selaras dengan panggilan hatimu. Berani membela apa yang kamu yakini benar meskipun kamu harus berdiri sendirian. Setiap kali kamu melakukan aksi yang berbasis nilai-nilaimu, kamu sedang memperkuat sinyal kompasmu. Sebaliknya, setiap kali kamu mengkhianati nilai-nilaimu demi kenyamanan atau persetujuan orang lain, kamu sedang merusak dan mengabaikan kompasmu. Semakin sering kamu mengabaikannya, semakin lemah suaranya. Hingga suatu saat, kamu tidak bisa mendengarnya lagi. Maka dari itu, mulailah dari langkah-langkah kecil. Ambil satu keputusan kecil hari ini yang 100% selaras dengan nilai intimu. Entah itu memilih untuk jujur saat lebih mudah untuk berbohong, atau meluangkan waktu 30 menit untuk kegiatan kreatifmu meskipun kamu lelah. Setiap aksi kecil ini adalah sebuah pernyataan. Aku mempercayai kompas ini. Aku mempercayai diriku sendiri. Keberanian adalah otot yang juga perlu dilatih, dan ia dilatih melalui tindakan-tindakan otentik setiap hari. Penutup dan kesimpulan. Inilah 4 langkah untuk mengaktifkan kembali kompas batinmu. Temukan arah utaramu melalui nilai-nilai inti, dengarkan jarumnya melalui intuisi, bersihkan medan magnet dari kebisingan eksternal, dan beranilah melangkah mengikuti arahnya. Di dunia yang penuh dengan peta-peta usang dan jalan-jalan yang menyesatkan, kemampuan untuk menavigasi dari dalam adalah aset yang paling berharga. Orang lain bisa memberimu nasihat, buku bisa memberimu pengetahuan, tapi tidak ada satupun yang bisa memberitahumu jalan mana yang benar-benar ditakdirkan untuk jiwamu, kecuali kompas batinmu sendiri. Berhenti mencari jawaban di luar. Semua yang kamu butuhkan untuk menemukan arah sudah ada di dalam. Percaya itu. Latihlah kepekaanmu terhadapnya, dan yang terpenting, milikilah keberanian untuk mengikuti kemanapun ia menunjuk. Jalanmu mungkin tidak akan sama dengan orang lain, dan justru disitulah letak keindahannya. Jadi, pertanyaannya bukan lagi, jalan mana yang harus aku ambil? Pertanyaannya adalah, apa yang dikatakan oleh kompas di dalam hatiku saat ini? Dengarkan baik-baik, ia tahu jalannya.